Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Daniel, dalam Renungan Malam yang saya buat setiap harinya untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan kita. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, silakan membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang diberkati, dan juga subscribe kepada channel GB Immanuel. Dan kalau saudara mengikuti saya dari TikTok, saudara bisa following saya, sehingga tidak miss video-video saya yang baru mengenai firman Tuhan. Kita sama-sama belajar dan menggali firman. Ini kita sudah memasuki hari Jumat, 13 Juni 2025. Kita bersyukur selalu untuk pemeliharaan Tuhan, dan kita masih belajar mengambil pelajaran dari tokoh-tokoh Alkitab, dan hari ini kita sampai kepada tokoh Kaleb yang saya beri judul Iman yang Menenteramkan. Ayat hafalan kita diambil dari Bilangan pasal 13 ayat 30 yang berbunyi demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kita belajar dari tokoh Kaleb yang adalah salah satu dari 12 pengintai yang Musa tunjuk untuk mengintai negeri Kanaan. Dan kita sudah belajar dari tokoh Yosua kemarin, di mana dari 12 orang hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan laporan yang positif kepada Musa untuk menyatakan bahwa mereka sanggup, Tuhan sanggup memberikan tanah Kanaan kepada mereka, sekalipun penduduk negeri Kanaan adalah orang yang besar-besar keturunan raksasa. Kaleb memiliki iman yang menenteramkan, karena dalam ayat yang kita baca tadi di dalam Bilangan 13 ayat 30, Kaleb berusaha menenteramkan bangsa Israel agar tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan bahwa mereka sanggup menduduki negeri itu. Dan kalau kita nanti membaca kisah Kaleb selanjutnya, Kaleb adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, sementara generasi yang sebelumnya yang dibawa oleh Musa yang tidak percaya, mereka semua binasa di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dari generasi yang lama yang berhasil memasuki tanah Kanaan. Dari Kaleb ini kita belajar bahwa Tuhan yang sudah berjanji memberikan tanah perjanjian bagi bangsa Israel akan sanggup menggenapinya. Kaleb menenteramkan hati bangsa Israel untuk tidak takut, untuk tidak khawatir akan apapun juga, tetapi percaya dan memandang kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang memberikannya. Nanti dalam kitab Yosua kita membaca Kaleb berkata, ia sudah berusia 85 tahun, namun kekuatannya tidak berkurang. Ia sanggup berperang mengalahkan musuh-musuh Israel. Dalam Yosua pasal 15 kita belajar bahwa Kaleb sekalipun sudah tua berhasil mengarahkan orang-orang anak yang merupakan juga bagian dari wilayah yang diberikan kepadanya. Dan kita tahu ada satu tokoh yang bernama Otniel, itu adalah salah satu menantu dari Kaleb yang menjadi hakim yang pertama di kitab Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Rupanya kegagahan dan keberanian dari Kaleb menurun kepada keluarganya, sehingga kita bisa melihat Kaleb memberikan pengaruh yang sangat baik kepada, bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada seluruh keluarganya. Kaleb mengajarkan kepada kita iman yang menenteramkan, iman yang percaya kepada janji Tuhan, sehingga ia tidak mengizinkan ketakutan untuk masuk ke dalam kehidupannya dan juga kepada bangsa yang dipercayakan kepada Tuhan untuk dipimpin. Dari Kaleb kita belajar bahwa Tuhan itu akan mempercayakan kita hal-hal yang besar bila ia tahu kita punya kemampuan dan kapasitas untuk memimpin dan membawa bangsa lain atau orang-orang lain atau siapa saja orang-orang yang di bawah kita menuju kepada janji Tuhan yang teguh dan kokoh.
Karena itu malam ini biarlah kita belajar memiliki iman seperti Kaleb. Dua orang ini yaitu Yosua yang kita sudah pelajari kemarin dan Kaleb menunjukkan iman yang tidak memiliki ketakutan serta iman yang memberikan ketentraman. Melalui mereka kita belajar kemahakuasaan dan keperkasaan Tuhan bekerja di tengah-tengah orang yang sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, bila saudara memiliki masalah, pergumulan dalam hidup ini, jangan pernah undur dari Tuhan. Belajarlah seperti Kaleb yang menenteramkan umatnya, yang menenteramkan keluarganya, yang membawa kesejukan di tengah-tengah orang sekelilingnya. Biar iman kita terlihat dan makin maju serta perkasa di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita semua bisa tidur dalam naungan Tuhan dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.